Hai semuanya, kali ini kita mau ngobrolin soal sesuatu yang mungkin sering kita dengar atau bahkan alami sendiri, yang namanya retail therapy. Kedengarannya asyik ya, terapi kok pakai belanja. Tapi beneran nggak sih kalau lagi stres terus kita belanja, itu bisa bikin kita merasa lebih baik? Atau jangan-jangan cuma kayak kesenangan sesaat aja nih? Coba deh inget-inget, pernah nggak sih kalian ngerasa lagi banyak pikiran, kerjaan numpuk banget? Atau mungkin lagi ada masalah pribadi yang bikin kepala tuh kayak penuh banget rasanya. Nah, tiba-tiba aja kepikiran buat pergi ke mall, lihat-lihat barang baru, terus mungkin beli sesuatu yang lagi pengen banget. Kayak ada dorongan gitu ya, seolah-olah kalau kita punya barang baru, beban di pikiran tuh bisa agak berkurang gitu. Nah, fenomena kayak gini nih, yang sering dibilang retail therapy. Banyak banget orang yang bilang, mereka jadi lebih enak perasaannya habis belanja, minimal buat sementara waktu lah ya. Tapi, coba deh kita pikirin lebih dalam lagi. Ini tuh beneran terapi yang oke nggak sih? Atau cuma kayak pelarian sebentar aja yang malah bisa nambah masalah baru nantinya? Simpelnya gini, retail terapi itu ya tindakan kita belanja buat memperbaiki mood atau ngurangin stres yang lagi kita rasain. Ini tuh bukan istilah medis yang resmi ya, tapi udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan sering banget dianggap cara yang gampang dan cepet buat bikin diri kita merasa lebih baik. Biasanya nih, kalau kita ngomongin retail terapi, yang kebayang tuh bukan cuma beli kebutuhan pokok aja, tapi lebih ke barang-barang yang memang kita pengen. Bisa jadi baju baru, sepatu, gadget, buku, atau bahkan sekadar jajan makanan enak. Intinya sih, ada rasa senang dan puas gitu pas kita lagi belanja. Tapi penting banget nih buat kita ingat, retail terapi itu bukan solusi jangka panjang buat masalah stres atau kesehatan mental yang lebih serius ya. Ini lebih sering jadi cara kita buat sementara waktu aja ngerasa lebih baik, namun nggak menyelesaikan akar masalahnya. Terus, kenapa ya belanja tuh bisa kasih efek positif buat sebagian orang yang lagi stres? Kayaknya ada beberapa hal psikologis yang ikut berperan di sini. Yang pertama, mungkin karena kita jadi merasa punya kontrol. Coba bayangin deh, kalau lagi stres atau ngerasa nggak berdaya sama suatu keadaan, belanja tuh bisa kasih kita lagi rasa kontrol. Kita bisa milih barang apa yang mau kita beli, mereknya apa, warnanya gimana, dan lain-lain. Nah, proses milih dan mutusin ini tuh kayak ngasih kita lagi kendali atas setidaknya satu hal dalam hidup kita. Yang kedua, kita jadi lupa sama masalah. Pas kita lagi fokus belanja, pikiran kita tuh kayak dialihin gitu dari sumber stres utama. Lihat-lihat barang, nyobain baju, atau banding-bandingin harga tuh bisa jadi kayak pelarian yang seru dan bikin kita lupa sejenak sama masalah yang lagi kita hadapi. Yang ketiga, ada rasa penasaran dan seneng. Proses nyari dan akhirnya dapat barang yang kita pengen tuh bisa bikin otak kita ngeluarin dopamin, yaitu zat kimia di otak yang bikin kita ngerasa seneng dan dapat hadiah. Nah, rasa seneng pas nemuin barang impian atau pas buka bungkusan belanjaan tuh bisa kasih kita semangat positif. Yang keempat, kita bisa nunjukin siapa diri kita. Barang-barang yang kita beli tuh seringkali jadi kayak representasi dari diri kita. Beli sesuatu yang sesuai sama gaya atau minat kita tuh bisa bikin kita ngerasa bangga dan lebih percaya diri. Ini juga bisa jadi cara buat kita nunjukin ke orang lain siapa kita sebenarnya. Yang kelima, kadang kita juga jadi interaksi sama orang lain. Walaupun nggak selalu ya. Belanja tuh kadang juga melibatkan kita ngobrol sama orang lain. Entah itu sama temen yang nemenin, sama penjualnya, atau bahkan sama pembeli lain. Nah, interaksi ini tuh bisa bikin kita ngerasa terhubung sama orang lain dan gak ngerasa sendirian. Apalagi kalau stresnya bikin kita ngerasa kesepian. Walaupun retail terapi tuh kayak solusi instan gitu ya, tapi penting juga nih buat kita lihat dari sudut pandang yang lebih ilmiah. Beberapa penelitian sih emang nunjukin ada hubungannya antara belanja sama peningkatan mood. Sebuah studi di Journal of Consumer Psychology menemukan bahwa membuat keputusan belanja dapat membantu mengurangi perasaan sedih. Penelitian lain, yaitu sebuah survei yang dilakukan oleh ebates.com, yang mana sekarang Rakuten pada tahun 2013 menemukan bahwa lebih dari setengah, yaitu 51,8%, orang dewasa Amerika berbelanja untuk memperbaiki mood mereka. Dan selain itu, penelitian lain pun juga nunjukin kalau tindakan kita beli sesuatu buat diri sendiri tuh bisa memicu pelepasan endorfin, yaitu hormon yang efeknya bisa bikin kita tenang dan ngurangin rasa sakit. Tapi penting juga nih buat kita ingat, efek positif ini tuh seringnya cuma sementara aja.
Penelitian juga nunjukin kalau retail terapi tuh lebih sering dilakuin sama orang yang lagi ngerasa sedih atau cemas. Ini kayak nunjukin kalau belanja mungkin lebih jadi respons kita terhadap emosi negatif, bukannya solusi buat ngatasin emosi itu. Selain itu, data juga nunjukin kalau retail terapi tuh bisa punya efek negatif juga. Survei tentang kebiasaan belanja seringkali nemuin kalau orang yang sering pakai belanja buat ngatasin stres tuh cenderung punya utang yang lebih banyak dan punya masalah keuangan lainnya. Ini nunjukin kalau walaupun bisa bikin kita lega sebentar, retail terapi tuh bisa nambah masalah baru di kemudian hari. Nah, di sini nih kita perlu hati-hati banget. Kalau retail terapi udah jadi kebiasaan yang berlebihan dan gak bisa kita kontrol, ini bisa jadi tanda kalau ada masalah yang lebih serius, kayak compulsive buying disorder atau kecanduan belanja. Pas seseorang cuma pakai belanja sebagai satu-satunya cara buat ngatasin stres atau emosi negatif, ini bisa bikin pola perilaku yang gak sehat. Mereka mungkin jadi belanja tanpa mikir panjang, beli barang yang sebenarnya gak mereka butuhin atau gak mampu mereka beli, terus ngerasa bersalah atau nyesel setelahnya. Tapi, sayangnya, siklus ini tuh sering banget keulang lagi pas mereka ngerasa stres lagi. Dampak negatif dari belanja kompulsif ini bisa macam-macam banget, mulai dari masalah keuangan yang parah, hubungan yang jadi renggang sama keluarga atau pasangan gara-gara masalah uang, sampai perasaan bersalah, malu, dan bahkan depresi. Penting banget nih buat kita kenali tanda-tanda kalau retail terapi udah berubah jadi masalah. Beberapa di antaranya tuh kayak, kita ngerasa pengen banget belanja pas lagi stres, sedih, atau marah. Kita jadi belanja lebih banyak dari yang kita rencanain atau yang kita mampu beli. Kita jadi nyembunyiin kebiasaan belanja kita dari orang lain. Kita ngerasa bersalah atau nyesel setelah belanja, tapi tetap aja kita lakuin lagi. Kita punya masalah keuangan gara-gara kebiasaan belanja kita. Kita ngerasa hampa atau nggak puas setelah belanja, terus kita nyari kepuasan lagi dengan belanja lagi. Nah, kalau kamu atau orang yang kamu kenal nunjukin tanda-tanda kayak gini, penting banget buat cari bantuan dari profesional ya. Coba deh kita lihat beberapa contoh nyata dari kehidupan sehari-hari. Mungkin kamu pernah ngalamin atau ngelihat seseorang yang habis berantem sama pacarnya langsung pergi belanja buat nenangin diri. Atau mungkin ada teman kamu yang setiap kali ngerasa tertekan di kantor selalu beli makanan atau minuman mahal buat hadiah buat dirinya sendiri. Ada cerita tentang seorang karyawan muda yang ngerasa tertekan banget sama target kerjanya. Setiap kali dia berhasil nyelesain target, dia pasti ngerayainnya dengan beli gadget terbaru atau baju bermerek. Awalnya sih kayak hadiah yang pantas ya, tapi lama-kelamaan dia sadar pengeluarannya udah jauh lebih besar dari pendapatannya. Dan dia mulai punya banyak utang kartu kredit. Contoh-contoh ini tuh nunjukin kalau walaupun retail terapi bisa kasih kita kesenangan sebentar, penting banget buat kita mikirin akibatnya di kemudian hari. Nah, terus kalau belanja bukan solusi yang paling oke buat ngatasin stres, cara lain yang lebih sehat dan gak cuma sementara tuh apa aja sih? Ada banyak banget cara yang bisa kita coba buat ngelola stres tanpa harus ngeluarin uang. Beberapa di antaranya tuh kayak pertama, olahraga teratur. Gerak badan tuh udah terbukti ampuh banget buat ngurangin stres dan bikin mood kita jadi lebih baik. Kedua, meditasi dan mindfulness. Latihan pernapasan dan fokus sama apa yang lagi kita rasain saat ini bisa bantu nenangin pikiran dan ngurangin rasa cemas. Ketiga, menghabiskan waktu di alam. Ada di alam terbuka tuh bisa kasih efek menenangkan dan nyegerin pikiran. Keempat, ngobrol sama orang-orang terdekat, cerita sama teman keluarga. Atau pacar tentang masalah yang lagi kita hadapin tuh bisa bantu ngurangin beban pikiran. Kelima, nyari hobi atau kegiatan yang kita suka. Ngelakuin hal-hal yang kita nikmatin tuh bisa kasih kita rasa seneng dan ngalihin perhatian kita dari stres. Keenam, tidur yang cukup. Kurang tidur tuh bisa bikin stres kita makin parah, jadi pastiin kita cukup istirahat ya. Ketujuh, ngatur waktu dengan baik. Bikin prioritas dan gak nunda-nunda kerjaan tuh bisa bantu kita gak ngerasa kewalahan. Nah, cara terakhir, cari bantuan profesional. Kalau stresnya udah kerasa berlebihan atau ganggu kualitas hidup kita, jangan ragu buat cari bantuan dari psikolog atau terapis. Jadi, balik lagi nih ke pertanyaan kita di awal. Beneran gak sih belanja bisa ngurangin stres? Jawabannya mungkin gak sesimpel iya atau enggak. Retail terapi emang bisa kasih kita rasa senang dan lega sebentar. Tapi seringnya efeknya cuma sementara dan malah bisa nambah masalah baru kalau kita gak hati-hati. Penting banget buat kita sadar kalau stres itu bagian dari hidup, dan kita perlu nyari cara yang lebih sehat dan gak cuma sementara buat ngatasinnya. Beli sesuatu sesekali buat nyenengin diri sendiri sih boleh-boleh aja. Asalkan kita lakuinnya dengan sadar dan gak jadiin itu satu-satunya cara buat ngatasin emosi negatif. Nah, aku pengen banget denger pendapat kalian nih.
Kalian pernah nyoba retail terapi nggak? Pengalaman kalian gimana? Kalian ngerasa itu ngebantu atau malah nambah masalah baru? Coba deh cerita di kolom komentar di bawah ya. Kita diskusi bareng dan belajar sama-sama. Jangan lupa like kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat dan subscribe buat konten-konten menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.